Assalamualaikum Habib. Bagaimana kalau misalkan seorang diet, apakah itu termasuk menyiksa dirinya atau menzalimi dirinya atau tidak? Ya, diet itu bahasa Arabnya itu rojim ya. Itu kalau untuk kesehatan ya, itu nggak apa-apa. Karena obesitas itu salah satu faktor utama penyakit. Ya. Dengan obesitas kita akan mudah terjangkit penyakit jantung, penyakit gula, diabetes, terus tensi, hipertensi dan sebagainya. Nah, itu dan gemuk gitu. Oleh karenanya saya sendiri nggak mau gemuk gitu. Nah, saya nggak mau punya badan seperti anak saya ini, nggak mau gitu. Karena saya pengen saya terus jaga badan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri gitu. Walaupun saya menginginkan untuk anak saya juga seperti itu, tapi ya mulai dia juga ya mulai dia itu jaga makanannya, mulai dia itu berolahraga, tapi istiqomahnya masih kalah sama abinya gitu. Nah, dia akui itu gitu. Nah, belum bisa ngalahkan istiqomahnya abahnya. Jadi saya tetap olahraga untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, karena disebutkan oleh Nabi SAW atau asar ya disebutkan kullu dawa yusib wa yukhti illal mashi fa wa yusib wa la yukhti. Jadi semua obat itu bisa jadi efektif, bisa jadi tidak, karena sifatnya itu eksperimen ya, percobaan aja gitu. Nah, jadi 100% itu enggak ada obat yang 100% bisa menyembuhkan, itu enggak ada. Paling 90%, 95% gitu. Tapi 100% enggak. Nah, oleh karena itu, tapi al-mashi itu adalah ibarat daripada olahraga. Nah, olahraga itu pasti obat. Nah, jadi kita itu perlu kepada olahraga untuk supaya mengeluarkan keringat, sehingga aliran darah itu menjadi lancar. Jadi nggak ada kolesterolnya yang menyebabkan pembuntuan ya, dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu saya sendiri termotivasi untuk tidak mau menjadi gemuk itu karena 4 hal. 1, kalau kita gemuk jangan mati dulu. Kenapa? Kalau kita gemuk dalam keadaan mati ya, nanti yang angkat itu suudzon kepada kita. Ini kebanyakan dosa, ini berat banget. Takutnya seperti itu kan, kita nggak mau disuudzoni begitu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau gemuk karena apa? Karena biasanya orang yang gemuk itu disuudzoni sama orang. Apalagi kita datang bertamu kepada orang lain, pasti sahibul baitnya itu malah, wah ini hati-hati nih, makanya banyak ini. Jadi kan nggak enak disuudzoni begitu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita gemuk, apalagi kita sudah kawin ya, itu kan menzalimi istri itu. Nah, pikir badan yang gemuk itu nggak berat gitu kan, berat itu ya. Itu menzalimi istri. Nah, jadi artinya kita harus minta maaf gitu kepada istri kita. Nah, lebih baik kita tampil sempurna gitu ya. Yang keempat, dan itu yang paling saya nggak suka untuk tidak menjadi gemuk, apa itu? Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, nanti di akhir zaman, di antara tanda-tanda umatku itu adalah, di antara tanda-tanda akhir zaman itu umatku itu banyak yang gemuk-gemuk. Saya nggak mau menjadi salah satu tanda akhir zaman, nggak mau gitu, karena badannya itu gemuk. Nah, oleh karena itu, ayo jaga badan ya, kurangi asupan makanan. Kemudian kita harus tahu kalori yang kita makan itu berapa dan berapa harusnya kita makan. Nah, itu harus kita tahu dengan itu. Karena apa? Nabi sendiri telah menyampaikan hadisnya, Nabi SAW itu dari mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai meninggal dunia stabil. Jadi badannya itu, perutnya itu nggak ada kembung gitu ya, atau buncit, itu nggak sama sekali. Karena kalau kita pengen tahu badan itu bagus atau tidak, kita lihat kalau dadanya itu, bawahnya itu nggak nyentuh pada perutnya, itu bagus. Nah, tapi kalau masih nyentuh kayak gini itu, atau sama gini, ini masih kurang bagus gitu. Nah, ini untuk motivasi beliau, jadi supaya lebih termotivasi, jadi lebih ganteng, badannya bagus. Jangan sudah gendut dibilang gendut nggak mau lagi, ini udah kurus. Ini kan aneh itu jadinya ya. Ya kan, ada kan kayak begitu itu. Udah gendut dibilang kurus nggak mau, dibilang gendut nggak mau, enggak, mungkin ini kurus katanya. Udah perutnya udah besar, mau jalannya begini-begini, dibilang gendut. Nggak mau dibilang gendut. Aneh nggak itu? Aneh. Ada juga ya seperti itu ya? Ada. Nah, jadi seperti itu. Diet itu hukumnya sunnah ya. Kalau yang diinginkan itu dengan diet itu adalah mujahadah. Karena Nabi SAW telah bersabda, syarul wi'a al-badan. Sejelek-jelek tempat
Bani Adam yang dipenuhi ya, itu adalah perut kita. Nah, oleh karenanya jadi jangan kita asal makan saja. Jadi harus ada sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Jadi makan apa saja silahkan, nggak ada yang membahayakan, tapi jangan berlebihan. Makan gula sekedarnya, makan minyak sekedarnya, makan yang pahit sekedarnya, semuanya itu sekedarnya, jangan sampai berlebihan. Makan juga sekedarnya, karena makan ya kenyang sampai kenyang atau enggak itu sama saja sebetulnya gitu. Nah, ala kulli hal, bahwasanya ayo sama-sama kita menjaga, dan di dalam tubuh kita ini ya, dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang bisa disempurnakan, dibaguskan ya. Ada sesuatu yang dirubah. Kaidahnya seperti itu. Kalau merubah itu nggak boleh. Merubah itu nggak boleh. Kalau memperbagus, mempercantik ya, memperindah itu nggak apa-apa. Nah, misalnya apa? Rambutnya keriting mau dilurusin, nggak apa-apa ya. Atau apa namanya? Badannya gendut dikurusin biar bagus langsing, nggak apa-apa ya. Supaya lebih bagus. Jangan dikikir biar ada senggang gitu. Nah, itu haram hukumnya ya. Terus alis dicukur semuanya, udah itu dibikin pakai tato. Nah, itu hukumnya haram, itu termasuk dilaknat oleh Allah Ta'ala gitu ya. Karena apa? Sifatnya merubah. Kalau merubah nggak boleh. Tapi kalau mempercantik, memperindah, memperbagus, itu nggak apa-apa. Nah, kaidahnya seperti itu ya. Silakan ya. Jadi bukan menyakiti diri ya, bukan. Nah, kalau seumpama dia itu sampai diet tanpa pengawasan dari dokter ya, atau pengawasan dari seseorang yang ahli, ya itu bisa jadi menyakitkan diri, itu haram hukumnya, bisa jadi. Wala tulqu aydiyakum ila tahluka, sampai nggak makan sama sekali, itu salah, berlebihan itu. Nah, maksudnya makan sekedarnya, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Misalnya apa? Biasanya makan 3 kali, jadikan 2 kali. Udah itu yang ketiga kalinya ganti dengan buah-buahan. Udah itu yang biasanya 1 piring kita kurangilah setengah piring. Nanti setelah kita makan, asal kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap suapan, insya Allah kita akan kenyang ya. Nah, itu diet yang benar itu seperti itu. Tambahi di atas, nggak harus kita lari dan sebagainya. Walaupun jalan dengan kecepatan 5 atau 6 itu sudah cukup. Nah, tapi 40 menit, karena setengah jam itu baru pemanasan. Jadi keringat itu akan keluar itu setelah setengah jam itu biasanya seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi?